Ada yang tanya kepada saya, Cak Soleh, boleh tidak sih debt collector itu ngambil mobil, motor, tiba-tiba di jalan karena kredit di leasingnya dia tertunggak? Boleh tidak debt collector ngambil mobil maupun motor? Ya saya jawab, kalau ngambilnya secara halus dan yang memiliki mobil itu rela memberikan, boleh. Tapi ketika pemilik mobil, pemilik motor yang kreditnya dia tertunggak, tidak mau memberikan, tiba-tiba debt collector maksa sampai terjadi perkelahian, kekerasan di situ, saya jawab tidak boleh. Sama saja itu namanya perampasan barang dan itu ada pidananya tersendiri. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut terkait perilaku debt collector ini, jangan lupa like, subscribe YouTube saya supaya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kepada saya terkait persoalan hukum, persoalan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, saya bisa memberikan penjelasan sebagai pencerahan supaya Anda semua ketika mau melakukan ada perbuatan hukumnya itu tidak salah Anda melakukan. Jadi jangan lupa like, subscribe YouTube Cak Soleh ini. Nah, seringkali kita melihat terjadi ada perampasan motor yang dilakukan oleh debt collector terhadap debitur yang dia menunggak baik itu motor maupun mobil kepada satu leasing, misalnya suatu leasing. Nah, saya sering menyarankan ketika terjadi seperti itu, ketika Anda nunggak 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, memang pada prinsipnya hutang berapapun harus dibayar. Tidak boleh yang namanya orang kredit motor, kredit mobil seenaknya tidak mau mengembalikan kepada leasing padahal dia nunggak. Pada prinsipnya hutang tetap hutang, wajib dibayar. Tetapi pertanyaannya adalah boleh tidak debt collector merampas, mengancam, membentak-bentak kepada pemilik kendaraan supaya kendaraan itu diserahkan? Saya menyarankan jangan diserahkan. Sebab biasanya debt collector akan ngomong, sudah, ayo kita selesaikan di kantor. Jika Anda menuruti, dibawa ke kantor leasing, Anda diajak ngobrol, mobil, motor sudah disimpan, sudah nggak mungkin Anda bisa mengambilnya kecuali melakukan pelunasan sampai selesai. Jadi bukan tertunggaknya yang diselesaikan. Sampai misalnya kredit 3 tahun, ya diselesaikan sisa 3 tahunnya itu. Jadi kalau saya lebih menyarankan jangan mau, tetapi lebih baik negosiasi yang baik, minta maaf, saya belum bisa membayar tunggakan-tunggakan ini tapi mampunya sekian misalnya, itu lebih baik nego, tapi jangan diberikan mobil itu kepada debt collector. Sebab ketika Anda sudah memberikan, itu namanya wassalam, sudah tidak mungkin Anda ketemu dengan motor Anda, tidak mungkin Anda ketemu dengan mobil Anda kecuali melakukan pelunasan. Banyak yang terjadi ketika kita sebagai pemilik motor, pemilik mobil tidak mau memberikan, itu akan dipaksa atau secara paksa mobil motor itu dirampas. Kalau ini terjadi pada Anda, pada saudara Anda, pada temanmu, maka laporkan ke polisi. Menurut saya, pendapat saya mengatakan kasus ini memenuhi kualifikasi perampasan dan itu ada ancaman pidananya. Kadang polisi menerapkan pasal pencurian bahwa itu mencuri dengan kekerasan atau dengan ancaman bla 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 bla. Kenapa ini harus dilaporkan? Supaya tidak sewenang-wenang, namanya leasing ini menggunakan debt collector untuk memaksa mengambil mobil motor yang sebenarnya itu masih milik Anda. Jadi saya mau jelaskan bahwa antara kita kalau mengambil motor, mengambil mobil di leasing itu ada perbuatan perdata, ada hutang piutang antara debitur dengan kreditur. Kalau nggak percaya, cek STNK.
pasti tertulis nama Anda, bukan tertulis nama leasing. Itu menunjukkan secara hukum motor, mobil itu milik kita. Tetapi karena kita tidak punya uang untuk membeli, maka kita mengajukan kredit, pinjem duit, utang duit ke leasing untuk sementara waktu dibayar leasing. Kita cuma DP, baru kita mencicil kepada leasing. Cicilan-cicilan kita itu juga menguntungkan leasing karena itu ada bunga. Jadi sekali lagi, antara kita dengan leasing, perbuatan hukumnya adalah perbuatan perdata hutang piutang. Sudah, itu satu. Yang kedua yang ingin saya jelaskan bahwa setiap motor, mobil yang dikreditkan itu akan dijaminkan namanya jaminan fidusia. Itu harus didaftarkan supaya menjadi ada perbuatan hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Ketika itu sudah didaftarkan, Anda pemilik motor, pemilik mobil tidak boleh tiba-tiba menjual, menggadaikan kepada orang lain tanpa persetujuan leasing. Saya mau bacakan pasalnya supaya Anda jelas, karena ketika itu dilanggar ada pidananya. Jadi pasal 36 menyatakan, ini Undang-Undang 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia. Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Jadi pemberi fidusia itu adalah kita. Penerima fidusia itu adalah leasing. Sekali lagi saya katakan pasal 36 ini mengancam pidana bagi Anda yang mengajukan kredit, mobil belum lunas, motor belum lunas, tiba-tiba digadaikan, dijual tanpa persetujuan leasing, itu pidana, ancamannya 2 tahun. Sering ada yang tanya-tanya ke saya terkait masalah ini, selalu saya tekankan jangan. Motor, mobil kalau masih masa kredit tidak boleh digadaikan. Nanti kalau leasing tahu, Anda bisa dilaporkan ke polisi. Masalah utang belum selesai, nambah masalah lagi. Nah, ini sebagai pemahaman, karena banyak terjadi kalau kita lagi nggak punya duit, warga nggak punya duit, tiba-tiba motor digadaikan, tiba-tiba mobil digadaikan, padahal masih ada tanggungan kepada leasing. Sekali lagi, tidak boleh masa kredit ini mobil motor yang masih kredit digadaikan maupun dijual tanpa persetujuan dari pihak leasing. Anda harus hati-hati masalah itu. Ini yang pertama. Yang kedua yang ingin saya jelaskan tadi berkaitan dengan kalau ada kalau ada debt collector melakukan kekerasan, merampas, sekali lagi itu tidak boleh. Anda harus berani melawan pada saat debt collector mendatangi rumah Anda, pada saat debt collector tiba-tiba dia itu matanya kayak mata elang. Itu di jalan-jalan, itu akan diamati itu nomornya. Mereka sudah punya catatannya itu. Rekapnya, oh ini motor tertunggak L begini-gini, B begini-begini. Mobil juga begitu. Kalau dia tertunggak, dia punya catatannya. Makanya kerjaannya nongkrong di pinggir jalan sambil ngamati motor, sambil ngamati mobil yang tiba-tiba ketemu dengan motor, mobil yang dia tertunggak, tiba-tiba dirampas. Nanti dia dapat honor dari pihak leasing. Dan ketika kita mau mengambil mobil di leasing, akan ada biaya pengambilan. Nah, biaya pengambilan itu tidak sedikit, lumayan mahal. Kenapa mahal? Karena untuk bayari kos yang dikeluarkan leasing kepada debt collector tadi itu. Sekali lagi saya ingin katakan, tidak boleh debt collector merampas motor, mobil yang ada di jalanan, yang ada di rumah yang tertunggak, kecuali ngomong baik-baik dan diserahkan baik-baik. Tapi kalau dia mengancam,
tiba-tiba merampas, itu ada pidananya tersendiri. Anda laporkan ke polisi, biar kapok, itu namanya debt collector. Jangan takut, sekali lagi, dan ini sudah ada ketentuan sampai keluar surat keputusan dari Menteri Keuangan nomor 130 nggak salah. Itu tahun 2012 yang surat ini ditujukan kepada lembaga-lembaga pembiayaan seperti leasing. Menyampaikan itu Menteri Keuangan tidak boleh melakukan perampasan dan lain-lain, kecuali dia harus mengajukan permohonan kepada pengadilan. Sekali lagi buat teman-teman semua yang banyak tanya ke saya, jangan khawatir lagi setelah melihat video ini bahwa kalau Anda tertunggak tetap menjadi kewajiban Anda, wajib dibayar. Anda negosiasi dengan leasing. Tapi ketika Anda pakai sepeda motor, mobil Anda pakai, tiba-tiba ketemu debt collector, jangan diberikan. Sekali Anda memberikan, Anda tidak ketemu dengan motor Anda lagi. Sekali Anda berikan, Anda tidak akan ketemu dengan mobil Anda lagi itu. Sebab itu sudah akan disimpan entah di gudang mana, kita tidak tahu. Lebih baik negosiasi dengan debt collectornya ataupun dengan pihak leasing. Kalau mereka merampas, nggak usah dikasihkan yang namanya kontak motor maupun mobil. Laporkan foto orangnya, identitasnya, dari lembaga apa, laporkan ke polisi bahwa Anda mau diperas, mobil mau diambil secara paksa, motor mau diambil secara paksa oleh si A, oleh si B, supaya ini kapok. Dan sudah banyak kasus yang ditangani polisi terkait laporan dugaan perampasan yang dilakukan oleh debt collector terhadap debitur-debitur motor maupun mobil. Sekali lagi, jangan takut lagi kepada debt collector. Lapor polisi kalau ada perampasan terhadap motor Anda. Tetapi kewajiban utang tetap wajib Anda bayar. Tidak boleh meremehkan. Coba kita berempati, kalau kita ngutangi orang nggak dibayar, pasti kepala kita pusing. Itulah juga leasing. Anda hutangnya merayu-rayu supaya dapat kredit, ketika sudah dapat kredit, malas bayar. Itu tidak boleh. Terima kasih.